Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Umairo Amalia. NIM saya 1803888201029. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu teknologi kemaritiman yang membahas mengenai pencemaran laut atau biasa disebut dengan marine pollution. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai pencemaran laut apa saja yang terjadi di Kepulauan Riau. Nah, pencemaran laut yang terjadi di Kepulauan Riau pertama yaitu pencemaran laut yang terjadi secara tidak langsung. Biasanya itu berupa tumpukan sampah. Nah, tumpukan sampahnya ini itu biasanya berasal dari sampah rumah tangga dan sampah yang berasal dari bekas makanan manusia yang dibuang secara sembarangan. Nah, sampah-sampah ini kemudian bermuara ke laut yang akhirnya menjadi tumpukan sampah. Jika kita pernah berkunjung ke Tanjung Pinang melalui kapal dari Batam, mungkin pas di jalan kita bisa lihat laut-lautnya itu penuh dengan tumpukan sampah. Nah, lalu pencemaran laut yang selanjutnya itu ada pencemaran laut yang terjadi di belakang Padang, Kota Batam, di mana pencemaran laut ini terjadi diakibatkan oleh tumpahan minyak hitam. Tumpahan minyak hitam ini biasanya merupakan pencemaran laut secara langsung. Nah, lalu ada pencemaran laut yang diakibatkan oleh pengeboran minyak lepas pantai. Ini juga pernah terjadi di Pulau Anambas, Kepulauan Riau. Lalu selanjutnya, pencemaran yang selanjutnya yaitu pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan oli dan limbah pabrik yang terjadi di perairan Tanjung Pinang. Lalu selanjutnya saya akan membahas apakah pencemaran laut ini akan berdampak pada kehidupan manusia sehari-hari. Nah, menurut saya pencemaran laut ini pasti ini berdampak pada kehidupan manusia sehari-hari. Bisa kita lihat bahwa misalnya pencemaran laut yang terjadi akibat tumpahan oli atau tumpahan minyak itu akan mengakibatkan ikan-ikan atau udang-udang yang di laut yang akan dijual di pasaran akan mengakibatkan ikan tersebut atau udang tersebut itu berbau seperti minyak. Nah, ini pasti akan mengurangi mutu dari ikan tersebut. Oleh karena itu daya belinya pasti akan berkurang di pasaran. Dan juga pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak atau oli itu dapat membuat nelayan-nelayan yang ada di Kepri ini kesusahan dalam mencari ikan dan hanya mendapat ikan itu hanya sedikit saja. Dan juga pencemaran laut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut sehingga para petani rumput laut ini sangat susah untuk mencari tempat bertani rumput lautnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi pencemaran laut dan polutan. Nah, pencemaran laut merupakan suatu kondisi di mana suatu perubahan terhadap tempat penampungan air seperti laut yang terjadi akibat aktivitas manusia. Lalu polutan adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran laut ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu selanjutnya, apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat, akademisi, atau pemerintah terhadap permasalahan pencemaran laut ini? Nah, bagi masyarakat seharusnya yang dilakukan, masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jika perlu, daur ulanglah sampah agar sampah-sampah yang berguna tidak menumpuk di lautan. Lalu selanjutnya, masyarakat yang berkunjung ke pantai sebaiknya jangan membuang sampah sembarangan karena itu akan membuat pantai-pantai
terdapat tumpukan sampah. Lalu selanjutnya nelayan yang pergi menangkap ikan sebaiknya tidak menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan makhluk laut. Lalu yang harus dilakukan oleh akademisi ialah Lalu selanjutnya itu akademisi. Akademisi sebaiknya melakukan penelitian terhadap dampak apa saja yang terjadi jika adanya pencemaran di laut. Lalu akademisi seharusnya meneliti mengenai kesehatan makhluk laut yang terdampak akibat pencemaran laut, dan juga akademisi sebaiknya mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencemaran laut tersebut. Nah, sedangkan bagi pemerintah seharusnya pemerintah lebih kuat lagi atau lebih ketat dalam membuat aturan mengenai pencemaran laut ini. Pemerintah harus memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran laut tersebut. Dan juga pemerintah seharusnya mengusut tuntas tentang pelaku pencemaran laut ini agar tidak ada lagi pencemaran laut lainnya. Pemerintah juga memberikan hukuman yang keras bagi masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai intisari yang berasal dari peraturan-peraturan terhadap pencemaran laut. Yang pertama saya akan membahas mengenai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 1996 mengenai program Pantai Lestari. Nah, di sini saya hanya mengambil dua peraturan dari pemerintah, yaitu Peraturan nomor 45 tahun 1996 dan Peraturan Kementerian Negara Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001. Nah, yang pertama ini intisarinya yaitu Pantai Lestari merupakan nama program kerja yang membahas mengenai pengendalian pencemaran lingkungan di daerah pantai yang berskala nasional. Lalu, orang yang bertanggung jawab terhadap pengendali lingkungan disebut Bapedal atau nama panjangnya Badan Pengendali Lingkungan. Setiap orang yang membuka usaha di pantai itu wajib melakukan pengendalian atau pencegahan terhadap pencemaran lingkungan ini. Biaya yang dilakukan untuk melaksanakan program Pantai Lestari ini pada tingkat pusat itu digunakan anggaran dari Bapedal, dan pada tingkat daerah itu berasal dari anggaran daerah. Lalu peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Kementerian Negara Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 yang membahas mengenai kriteria baku kerusakan terumbu karang. Nah, kriteria baku kerusakan terumbu karang ini dilihat dari persentase luas tutupan terumbu karang yang masih hidup. Gubernur, bupati, atau wali kota wajib melakukan inventarisasi terumbu karang sekurang-kurangnya 5 tahun sekali untuk menentukan dan untuk mengetahui status terumbu karang. Nah, status terumbu karang ini terbagi menjadi dua, yaitu terumbu karang yang baik dan terumbu karang yang rusak. Nah, sekian video dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.